Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kembali lagi di mata kuliah metode numerik. Alhamdulillah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai solusi persamaan nonlinear dengan menggunakan salah satu metode tertutup, yaitu metode bagi dua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode kedua dari metode tertutup, yaitu metode regula falsi. Sebelumnya, saya ingatkan kepada adik-adik untuk menyediakan alat tulisnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, metode kedua dari metode tertutup, yaitu metode regula falsi. Yang kedua, visualisasi metode regula falsi. Yang ketiga, simulasi metode regula falsi. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai kasus titik mandek. Kemudian, perbaikan dari metode regula falsi untuk kasus titik mandek. Dan yang terakhir, kita akan membahas salah satu contoh dari metode regula falsi yang diperbaiki. Yang pertama, kita akan membahas mengenai metode regula falsi. Meskipun metode bagi dua selalu berhasil menemukan akar, tetapi kecepatan konvergensinya sangat lambat. Kecepatan konvergensi dapat ditingkatkan jika nilai FA dan juga FB turut diperhitungkan. Logikanya, bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akar lebih dekat ke A daripada ke B. Metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regula falsi atau sering disebut sebagai metode posisi palsu. Selanjutnya, kita akan melihat visualisasi metode regula falsi. Yang pertama, gambarkan grafik pada sumbu koordinat. Misalkan grafik tersebut adalah fungsi fx. Perhatikan letak akarnya. Misalkan akarnya adalah titik C kecil, kemudian ambil suatu selang yang memuat akar. Misalkan selang yang memuat akar tersebut adalah selang A, B. Kemudian tentukan ordinat dari masing-masing absis A dan B. Perhatikan bahwa ordinat untuk absis A adalah FA dan ordinat untuk absis B adalah FB. Selanjutnya, buat garis lurus yang menghubungkan titik A, FA dan titik B, FB. Namakan garis lurus tersebut dengan garis AB. Perhatikan bahwa garis AB juga memotong sumbu X. Perpotongan garis AB dengan sumbu X kita sebut dengan titik C. Kita lihat bahwa letaknya masih jauh dari akar sejatinya. Selanjutnya, garis AB kita anggap seolah-olah menggantikan grafik fx. Sehingga titik C kita anggap adalah akarnya atau taksiran akar dari fx yang memberikan posisi palsu dari akar. Perbedaan antara metode regula falsi dan metode bagi dua adalah penentuan titik C-nya. Nah, pada slide ini kita akan membahas penentuan titik C pada metode regula falsi ini. Perhatikan grafik fx. Perhatikan juga untuk garis AB bahwa titik C terletak pada garis AB dan membagi garis AB menjadi garis AC dan garis CB. Karena itu, gradien garis AB sama dengan gradien garis CB. Ingat kembali bahwa rumus gradien adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Untuk garis AB gradiennya adalah MA sama dengan YB dikurang YA per XB dikurang XA. Di mana YB adalah ordinat dari absis B, sehingga YB adalah FB, dan XB adalah B. Demikian juga YA adalah ordinat dari absis A, sehingga YA adalah FA,
dan XA adalah A. Sehingga gradien garis AB dapat ditulis kembali menjadi MAB sama dengan FB dikurang FA per B dikurangi A. Dengan cara yang sama, kita dapat juga mencari gradien garis CB. Karena gradien garis AB sama dengan gradien garis CB, maka MAB sama dengan MBC. Atau ditulis FB dikurang FA per B dikurang A sama dengan FB dikurangi FC per B dikurang C. Perhatikan titik C pada garis AB. Titik C tersebut memotong sumbu X, sehingga FC sama dengan 0. Ini karena kita menganggap bahwa garis AB seolah-olah menggantikan grafik Fx, sehingga persamaan di atas akan menjadi FB dikurang FA per B dikurang A sama dengan FB dikurang 0 per B dikurang C. Kita kali silang akan diperoleh FB dikurang FA dikali B dikurangi C sama dengan B dikurang A dikali FB. Jika kedua ruas dibagi dengan FB dikurang FA, kita akan memperoleh B dikurang C sama dengan FB dikali B dikurangi A per FB dikurangi FA. Selanjutnya, semua elemen di ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri. Kemudian, kedua ruas dijumlahkan dengan C, sehingga diperoleh B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurangi FA itu sama dengan C. Dan ini adalah rumus untuk titik C. Selanjutnya, kita akan masuk ke simulasi metode regula falsi. Untuk soal yang sama seperti pada metode bagi dua sebelumnya, tentukan akar fx sama dengan e berpangkat x dikurang 5x kuadrat dalam salang 0,1 dan epsilon sama dengan 0,00001. Ingat kembali bahwa metode regula falsi termasuk ke dalam metode tertutup, sehingga metode regula falsi ini juga membutuhkan selang yang memuat akar. Caranya sama seperti pada metode bagi dua, kecuali pada perhitungan menentukan titik C-nya. Akan tetapi, karena metode regula falsi ini membutuhkan nilai FA dan FB untuk penentuan titik C-nya, sehingga kita akan menentukan nilai FA dan FB terlebih dahulu. Jadi, pada iterasi ke-0, untuk kolom A kita isi dengan batas bawah selang yaitu 0. Kolom B kita isi dengan batas atas selang yaitu 1. Selanjutnya kita akan langsung ke kolom FA, diisi nilai fungsi untuk batas bawah selangnya, yaitu diperoleh nilai 1. Penentuan nilai ini sama seperti pada metode bagi dua. Kemudian kita ke kolom FB yang diisi nilai fungsi untuk batas bawah selang. Setelah itu baru kita ke kolom C. Nilai titik C diperoleh dengan mensubstitusi nilai A, B, FA, dan FB ke dalam rumus C sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurang FA. Sehingga diperoleh nilai 0,304718. Setelah itu kita ke kolom FC. Diperoleh dengan memasukkan nilai C yang telah kita peroleh tadi ke dalam fungsi. Diperoleh nilai 0,891976. Setelah itu kita ke kolom selang baru. Perhatikan bahwa nilai FC adalah positif. Sehingga pasangan yang tepat untuk diambil adalah yang nilai fungsinya negatif, yaitu B. Sehingga selang baru yang kita ambil adalah C, B. Selanjutnya, untuk kolom lebarnya diperoleh dengan menentukan selisih dari nilai yang ada pada selang baru, yaitu nilai B dikurangi dengan nilai C, atau 1 dikurang 0,304718 sama dengan 0,695282. Dengan cara yang sama,
kita akan mengisi kolom-kolom pada iterasi ke-1. Untuk kolom A kita isi dengan batas bawah selang baru yang telah ditentukan pada iterasi sebelumnya, yaitu 0,304718. Kolom B kita isi dengan batas atas selang baru, yaitu 1. Selanjutnya kita akan langsung ke kolom FA, diisi nilai fungsi untuk batas bawah selang baru, yaitu dengan cara memasukkan nilai A ke dalam fungsi, sehingga diperoleh nilai 0,891976. Kemudian kita ke kolom FB yang diisi nilai fungsi untuk batas bawah pada selang baru dengan cara memasukkan nilai B ke dalam fungsi. Setelah itu kita baru ke kolom C, di mana titik C diperoleh dengan mensubstitusi nilai A, B, FA, dan juga FB ke dalam rumus C, yaitu B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurangi FC, sehingga diperoleh nilai 0,500129. Setelah itu kita ke kolom FC, diperoleh dengan memasukkan nilai C yang telah diperoleh tadi ke dalam fungsinya, diperoleh nilai 0,398287. Setelah itu kita ke kolom selang baru. Perhatikan bahwa nilai FC adalah positif, sehingga pasangan yang tepat untuk diambil adalah yang nilai fungsinya negatif, yaitu FB. Sehingga selang baru yang kita ambil adalah CB. Selanjutnya untuk kolom lebarnya diperoleh dengan menentukan selisih dari nilai yang ada pada selang baru, yaitu nilai B dikurangi dengan nilai C, atau 1 dikurang 0,500129 itu sama dengan 0,499871. Untuk iterasi-iterasi berikutnya dilakukan dengan cara yang sama. Perhatikan bahwa iterasi berhenti pada iterasi ke-21. Ternyata jumlah iterasinya lebih banyak dari metode bagi 2. Ingat kembali bahwa metode bagi 2 hanya membutuhkan iterasi sebanyak 19 atau iterasinya berhenti pada iterasi ke-18. Mengapa hal ini terjadi? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Sebelum membahas mengapa jumlah iterasi pada metode regula falsi lebih banyak daripada yang ada pada metode bagi 2, terlebih dahulu kita akan melihat perhitungan rumus untuk masing-masing kolom pada iterasi ke-0 dan pada iterasi ke-1. Untuk iterasi ke-0, kolom A diisi batas bawah selang yang ditentukan yaitu 0. Ditulis 0,000000 karena kita mengambil tingkat ketelitian hingga 6 digit di belakang koma. Kolom B diisi batas atas selang yang ditentukan yaitu 1, ditulis 1,000000. Kolom FA diisi nilai fungsi dari batas bawah selang yaitu FA0 sama dengan E berpangkat 0 dikurang 5 dikali 0 berpangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya kita ke kolom FB, diisi nilai fungsi dari batas atas selang, yaitu FB0 sama dengan E berpangkat 1 dikurang 5 dikali 1 berpangkat 2, itu sama dengan min 2,281718. Setelah itu, kita baru ke kolom C, yang diisi dengan nilai yang diperoleh dari rumus C sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurang FA. Sama dengan 1 dikurang min 2,281718 dikali 1 dikurang 0 per min 2,281718 dikurang 1. Dan diperoleh nilai C sama dengan 0,304718. Selanjutnya kolom FC diisi nilai fungsi dari titik C, yaitu FC0 itu sama dengan E berpangkat 0,304718 dikurang 5 dikali 0,304718 berpangkat 2 sama dengan 0,891976. Kolom selang baru diperoleh dari pengecekan
FA dikali FC, dan FC dikali FB. Mana di antara keduanya yang lebih kecil dari 0? Perhatikan bahwa FC bernilai positif, sehingga pasangan yang tepat adalah dengan yang bernilai negatif. Dalam hal ini adalah FB. Sehingga selang baru yang diambil adalah C, B. Terakhir, kolom lebarnya diisi dengan nilai dari selisih antara batas bawah selang dan batas atas selang, yaitu 1 dikurang 0,304718 itu sama dengan 0,695282. Selanjutnya, kita ke perhitungan untuk iterasi ke-1. Kolom A diisi batas bawah selang baru yang ditentukan pada iterasi sebelumnya, yaitu 0,304718. Kolom B diisi batas atas selang yang ditentukan, yaitu 1. Selanjutnya, kita ke kolom FA terlebih dahulu yang diisi nilai fungsi dari batas bawah selang, yaitu FA1 sama dengan E berpangkat 0,304718 dikurang 5 dikali 0,304718 berpangkat 2 sama dengan 0,891976. Kolom FB diisi nilai fungsi dari batas atas selang, yaitu FB1 sama dengan E berpangkat 1 dikurang 5 dikali 1 berpangkat 2 sama dengan min 2,281718. Kolom C diisi dengan nilai yang diperoleh dari rumus C1 sama dengan B1 dikurang FB1 dikali B1 dikurang A1 per FB1 dikurang FA1. Sama dengan nilainya disubstitusi, yaitu 1 dikurang min 2,281718 dikali 1 dikurang 0,304718 per min 2,281718 dikurang 0,891976. Diperoleh nilai 0,500129. Selanjutnya kolom FC diisi nilai fungsi dari titik C yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu FC1 sama dengan E berpangkat 0,500129 dikurang 5 dikali 0,500129 berpangkat 2 sama dengan 0,398287. Selanjutnya, kolom selang baru diperoleh dari pengecekan FA dikali FC dan FC dikali FB. Mana di antara keduanya yang lebih kecil dari 0? Perhatikan bahwa FC bernilai positif, sehingga pasangan yang tepat adalah dengan yang bernilai negatif. Dalam hal ini adalah FB. Jadi, selang baru yang diambil adalah C1, B1. Terakhir, kolom lebarnya diisi dengan nilai dari selisih antara batas bawah selang dan batas atas selang baru, yaitu 1 dikurang 0,500129 sama dengan 0,4999871. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengapa untuk contoh yang sama dengan metode bagi 2, banyaknya iterasi pada metode regula falsi justru lebih banyak daripada iterasi pada metode bagi 2. Perhatikan tabel berikut ini yang merupakan tabel iterasi lengkap untuk soal tersebut. Pada iterasi ke R sama dengan 12 sampai R sama dengan 21, nilai A, B, dan C tidak berubah. Padahal FC sudah sangat kecil. Ini terjadi bila fungsinya cekung atau biasa kita kenal dengan istilah konkav. Akibatnya garis potong selalu terletak di atas kurva. Berikut adalah visualisasinya secara geometris. Visualisasi untuk kasus tersebut adalah sebagai berikut. Gambarkan grafik pada sumbu koordinat. Misalkan, grafik tersebut adalah grafik fx. Selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah sebagaimana pada metode regula falsi. Ambil suatu selang yang memuat akar, misalkan selang itu adalah selang A0, B0.
Tentukan ordinat untuk masing-masing absis A0 dan B0. Tarik garis yang menghubungkan kedua ordinat selang tersebut. Tentukan titik potong garis tersebut dengan sumbu X. Namakan titik potongnya dengan titik C0. Perhatikan pada grafik bahwa titik C0 dan titik B0 akan membentuk selang baru yang memuat akar. Sehingga titik C0 akan menjadi batas bawah selang untuk iterasi berikutnya. Jadi, titik C0 akan menjadi titik A1, sedangkan titik B0 akan menjadi titik B1. Selanjutnya, tentukan ordinat untuk titik A1. Lalu tarik garis pada kedua ujung ordinat selang baru tersebut. Lakukan langkah yang sama seperti langkah sebelumnya. Perhatikan bahwa ada salah satu titik ujung selang yang tidak pernah berubah, yaitu titik B. Titik B inilah yang disebut dengan titik mandek. Perhatikan juga bahwa pada gambar tersebut, titik potong garis dengan sumbu X selalu berada di atas garis Fx. Ini terjadi pada grafik yang bentuknya cekung. Hal yang sama juga berlaku untuk grafik yang bentuknya cembung. Oleh karena itu, pada metode regula falsi dilakukan perbaikan agar iterasi yang dilakukan tidak perlu terlalu banyak. Nah, perbaikannya seperti apa? Perhatikan visualisasinya sebagai berikut. Grafik ini adalah grafik yang sama dengan grafik sebelumnya. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan juga identik dengan langkah-langkah pada grafik sebelumnya. Perbedaan langkahnya adalah pada penarikan garisnya. Perhatikan bahwa pada iterasi ke-0, perhatikan pada iterasi ke-1, ordinat untuk B1 seharusnya sama dengan ordinat pada iterasi ke-0. Tetapi pada iterasi ke ini, ordinat yang diambil adalah setengah dari ordinat B1. Atau dengan kata lain, FB1 itu sama dengan FB0/2. Demikian juga untuk iterasi berikutnya. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan pada metode regula falsi yang baru. Perhatikan visualisasinya. Lakukan langkah yang sama sebagaimana pada metode regula falsi biasa. Setelah menentukan C0 pada iterasi ke-0, kita lihat bahwa ujung selang yang tidak berubah adalah titik B. Titik B menjadi titik mandek. Karena itu, pada iterasi selanjutnya, nilai FB yang diambil untuk disubstitusikan ke persamaan C adalah setengahnya. Dalam hal ini, FB/2. Perhatikan bahwa pada iterasi ke-1, dalam menentukan titik C1, FB1 yang digunakan adalah setengah dari nilai FB0 dan seterusnya. Hal yang perlu diingat adalah bahwa metode regula falsi yang baru ini tetap dapat digunakan untuk fungsi biasa atau fungsi yang tidak cekung atau cembung sekalipun. Bagian terakhir, kita akan masuk ke simulasi untuk metode regula falsi yang baru. Untuk soal yang sama seperti pada metode sebelumnya, tentukan akar fx sama dengan e berpangkat x dikurang 5
X berpangkat 2 dalam selang 0,1 dan epsilon sama dengan 0,00001. Caranya hampir sama seperti pada metode regula falsi biasa, kecuali pada perhitungan nilai fungsi untuk titik mandeknya. Dimulai dari iterasi yang ke-1. Pada contoh ini adalah nilai FB1. Baik, kita ke iterasi ke-0 terlebih dahulu. Pengisian nilai untuk kolom A, B, FA, FB, C, dan FC. Tidak ada masalah ya, sudah jelas. Kita langsung ke kolom selang baru. Selang baru yang kita ambil adalah C, B. Perhatikan bahwa titik yang tidak berubah adalah titik B, sehingga titik mandeknya adalah titik B. Kolom lebarnya juga sudah jelas. Selanjutnya kita akan mengisi kolom-kolom pada iterasi ke-1. Sama seperti pada iterasi ke-0, kita mulai dari pengisian untuk kolom A, B, FA, dan FB. Tetapi pada kolom FB kita harus berhati-hati karena titik mandeknya adalah titik B. Karena itu, FB1 nilainya diperoleh tidak dengan cara memasukkan nilai B ke dalam fungsi, tetapi dengan cara membagi 2 nilai fungsi B pada iterasi sebelumnya, atau FB1 itu sama dengan FB0 dibagi 2. Untuk kolom yang lain, pengisiannya sama seperti pada iterasi sebelumnya. Perhatikan bahwa iterasi berhenti pada iterasi ke-5. Jumlahnya sudah lebih sedikit dari metode-metode sebelumnya. Untuk memudahkan pemahaman kita akan melihat proses perhitungannya. Kita akan langsung ke perhitungan untuk iterasi ke-1, karena untuk iterasi ke-0 sama seperti pada metode regula falsi biasa. Baik, langsung saja. Kolom A diisi batas bawah selang baru yang ditentukan pada iterasi sebelumnya, yaitu 0,304718. Selanjutnya kolom B diisi batas atas selang yang ditentukan, yaitu 1. Lanjut, kita ke kolom FA terlebih dahulu yang diisi nilai fungsi dari batas bawah selang, yaitu FA1 sama dengan E berpangkat 3, 0,304718 dikurang 5 dikali 0,304718 berpangkat 2 sama dengan 0,891976. Berikutnya kita ke kolom FB yang diisi dengan setengah dari nilai FB pada iterasi sebelumnya, yaitu FB0 per 2 sama dengan min 2,281718 per 2 sama dengan min 1,140859. Kolom C diisi dengan nilai yang diperoleh dari rumus C1 sama dengan B1 dikurang FB1 dikali B1 dikurang A1 per FB1 dikurang FA1 sama dengan 1 dikurang min 1,140859 dikali 1 dikurang 0,304718 per min 1,140859 dikurang 0,891976 diperoleh nilai 0,609797. Selanjutnya kita ke kolom FC yang diisi nilai fungsi dari titik yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu FC1 sama dengan E berpangkat 0,609797 dikurang 5 dikali 0,609797 berpangkat 2 diperoleh nilai
min 0,19205. Selanjutnya kita ke kolom selang baru yang diperoleh dari pengecekan FA dikali FC dan FC dikali FB. Mana di antara keduanya yang lebih kecil dari 0? Perhatikan bahwa FC bernilai negatif, sehingga pasangan yang tepat adalah yang bernilai positif. Dalam hal ini adalah FA. Jadi, selang baru yang diambil adalah A1, C1. Terakhir, kolom lebarnya diisi dengan nilai dari selisih antara batas bawah selang dan batas atas selang, yaitu 0,609797 dikurang 0,304718 sama dengan 0,305079. Baik, demikian adik-adik yang bisa saya paparkan. Semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Seperti biasa, untuk sesi tanya jawab, kita akan lakukan via WhatsApp. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas metode terbuka dan salah satu metodenya yang sering sekali digunakan yaitu metode Newton-Raphson. Baik, demikian saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.